يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita kemudian berkesempatan kembali disampaikan oleh Allah, umur kita dipanjangkan, disehatkan badan kita insya Allah untuk kemudian bertemu lagi di tahun ini dengan bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara bulan Ramadan, maka kita tahu betul bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang punya kedudukan yang khusus di tengah-tengah kaum muslim. Bulan yang kemudian, bulan inilah yang membuat kita, ya, insya Allah menjadi orang yang lebih baik, ketakwaan kita bertambah, keimanan kita semakin kuat, insya Allah. Dan juga kedekatan kita kepada Allah juga semakin kuat, insya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, kalau kita lihat sejarahnya, bulan Ramadan ini baru kemudian turun, ya, perintah untuk puasa di bulan Ramadan dalam hal ini baru saja turun di tengah-tengah kaum muslimin ketika kemudian tahun kedua Hijriah. Sebelumnya memang kaum muslimin itu sudah pernah, ya, terbiasalah melakukan beberapa puasa di beberapa bulan sebelumnya, seperti kemudian di bulan Asyura misalnya, ya. Kemudian misalnya puasa Asyura itu kan tanggal 10 Muharram, ya. Puasa yang sebenarnya biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Atau kemudian misalnya puasa di 3 hari di tiap bulannya. Rasulullah dan para sahabat sebenarnya pernah melakukan puasa-puasa itu sebelum kemudian datangnya perintah puasa Ramadan sebulan penuh di bulan Ramadan. Rasulullah sendiri baru merasakan, ya, atau melewati bulan Ramadan itu dalam hidup beliau itu kira-kira sekitar 9 kali bulan Ramadan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kemudian berbicara lagi tentang bagaimana suasana bulan Ramadan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tentu teringat dengan 3 kejadian besar atau kemudian 3 peristiwa besar yang peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, kita tahu betul di bulan Ramadan inilah, tepatnya di tanggal 17 Ramadan, ya, 13 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah, di tanggal 17 Ramadan inilah kemudian Rasulullah pertama kali menerima wahyu. Ketika itu Rasulullah menjauh dari manusia, ketika manusia, perilaku orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah semakin jahil, semakin rusak, semakin jauh dari hal-hal yang baik, maka Rasulullah kemudian mengasingkan dirinya ke Gua Hira, dan di sanalah kemudian malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu pertama surah Al-Iqra kepada Rasulullah SAW. Kapan itu? Di 17 Ramadan, di bulan Ramadan. Ya. Nah, maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial sekali. Kenapa? Karena di bulan inilah pertama kali perintah, ya, agama Islam yang kemudian kita kaitkan dengan turunnya Al-Quran pertama kali itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Itu pertama. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa karena tempat turunnya Al-Quran pertama kali. Tempat Rasulullah SAW itu pertama kali diangkat menjadi nabi. Ya, diangkat menjadi nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa besar lainnya yang terjadi di bulan Ramadan tentu saja adalah jihad fisabilillah. Wabil khusus dalam hal ini kita berbicara tentang Perang Badar, Bapak Ibu sekalian. Perang Badar juga terjadi pada 17 Ramadan, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Ya. Jadi Perang Badar, perang yang menentukan, ya, kalau kita baca sirahnya, salah satu perang yang menentukan apakah umat Islam ini akan ada lagi atau tidak, ya, atau akan habis oleh musuhnya, itu terjadi di bulan Ramadan, Perang Badar. Ya. Dengan membawa 313 orang pasukan, hanya 313, dan bertemu dengan 950 pasukan.
Ya, jadi ada 313 pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW bertemu dengan 950 pasukan orang-orang yang memusuhi Islam. Dan itu semua terjadi di bulan Ramadan. Dan perlu kita ketahui bahwa Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu pun, pada waktu Perang Badar itu pun, tetap melakukan puasa Ramadan. Masya Allah. Dalam kondisi jihad fisabilillah, dalam kondisi kemudian sedang akan bertarung, mengangkat senjata untuk menegakkan kalimat Allah di tengah padang pasir yang gersang, yang mungkin mereka tidak akan kembali lagi ke rumah mereka, ke keluarga mereka, mungkin bisa jadi syahid atau ditawan dan lain sebagainya, mereka tetap berpuasa. Insya Allah. Kalau kita lihat lagi, ini puasa Perang Badar ini kan terjadi di tahun 2 Hijriah. Artinya di awal-awal ketika perintah puasa Ramadan itu selama sebulan penuh, ya, itu turun, Masya Allah. Ya. Dan mereka, para sahabat Rasulullah SAW tetap melaksanakan Perang Badar. Nah, kemudian, ya, Masya Allahnya lagi adalah, yang luar biasanya lagi adalah, dengan kondisi seperti itu pun Allah kemudian memenangkan mereka atas kemudian kaum kafir. Memporak-porandakan pasukan kafir, dan dengan kemenangan tersebut Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah sehingga kemudian mendapatkan sambutan yang sangat indah dan meriah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Islam, meninggikan menaranya dan mengikis berhala-berhala. Itu kejadian yang kedua di bulan Ramadan. Kemudian kejadian yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah pembebasan kota Mekah, Fathul Makkah. Ya, peristiwa besar selanjutnya ini terjadi pada 20 Ramadan. Di tahun ke-8 Hijriah. Apa itu? Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah dalam suatu perang yang dipicu oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Ya. Orang Quraisy itu bersekongkol dengan kemudian kabilah lainnya, ya, untuk kemudian memerangi orang-orang yang berdamai dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan 10.000 pasukan kaum muslimin, Rasulullah memberangkatkan 10.000 pasukan dipimpin oleh panglima perang, siapa dia? Khalid bin Walid, ya, untuk kemudian diperintahkan pergi ke kota Mekah, mengepung kota Mekah, dan diperintahkan tidak boleh menyerang sebelum kemudian diserang. Ya. Hingga kemudian dalam keadaan berpuasa, Nabi dan umat muslim lainnya berperang dan terbuka di tengah, dan kemudian mereka akhirnya terbuka kemenangan dan berhasil menaklukkan kota Mekah. Masya Allah. Ya, pada akhirnya kaum muslim berhasil menaklukkan tentara Quraisy hingga kemudian mereka menyerah, semua berhala dihancurkan, dan Nabi Muhammad SAW memaafkan dan membebaskan orang-orang Quraisy yang telah menyerah tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini terjadi di bulan Ramadan, di tengah-tengah sedang berpuasa. Walaupun dalam riwayat ada yang menyampaikan saking beratnya, maka kemudian Rasulullah dan para sahabat berbuka di tengah jalan, tapi mereka sedang berpuasa. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 3 kejadian tadi, ya, turunnya wahyu, kemudian perang Badar dan juga Fathul Makkah. Kalau kita lihat, ya, puasanya para sahabat dan Rasulullah SAW itu akan bisa kita katakan puasa yang jauh lebih berat daripada dunia kita yang sekarang. Coba kita perhatikan. Kita kemudian tergambar, ya, padang pasir yang tandus, yang kalau kemudian siang itu panasnya hampir mendekati titik mendidih, Bapak Ibu sekalian. Di beberapa sirah yang pernah kami baca, ada kemudian sekitar 70 derajat misalnya. Itu kan hampir mendekati titik mendidih. Dan mereka berpuasa di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, selain kemudian kondisi geografis, ya, kondisi logistik. Ya. Kalau kita perhatikan kondisi logistik para sahabat itu tidak senyaman kita sekarang, yang kalau kita berbuka mungkin mudah kita mencarinya, mencari takjilnya, mencari makan malamnya, mudah sekali. Ada seorang sahabat. Jadi gini, dulu pada awal puasa itu dijalankan, ibadah puasa itu dijalankan, para sahabat kaum muslimin itu belum tahu ketika diwajibkan berpuasa sampai waktu maghrib, maka mereka kemudian berbuka puasa, kemudian makan, minum, boleh melakukan hubungan suami istri, hingga melaksanakan sholat isya, tarawih, tidur, kemudian setelah itu mereka tidak makan dan minum hingga tiba saatnya berbuka. Jadi maksudnya nggak ada sahur gitu. Ya dulu, ya. Nah, saat itu umat belum mengetahui batas kapan dimulainya puasa dalam satu hari. Ya. Nah, ada seorang sahabat dari kalangan Ansor
Namanya itu Qais bin Sirmah Al-Ansori. Ketika tiba waktu berbuka, dia datang kepada istrinya dan bertanya, "Wahai istriku, apakah ada sesuatu yang bisa kita makan?" Ya. Kemudian istrinya menjawab, "Kebetulan tidak ada makanan." Ya, maka kemudian istrinya berinisiatif mencarikan sesuatu untuknya. Nah, ketika istri itu pergi, Qais ini yang kelelahan karena bekerja seharian penuh, menahan lapar seharian, dia ketiduran. Ya. Nah, ketika terjaga, otomatis Qais mengira ia tidak diperbolehkan makan lagi. Ya. Sehingga ia kemudian berpuasa hingga tiba waktu besoknya berpuasa. Belum berbuka, kemudian berpuasa lagi, ketiduran, berpuasa lagi, sampai kemudian berbuka di esok hari. Qais kemudian kembali bekerja seperti biasa di lahannya, di ladang ya. Kemudian ia pingsan sebelum tengah hari. Ia lantas kemudian mengadukan kejadian ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga disinilah kemudian turun surah Al-Baqarah ayat 187 yang isinya adalah memperjelas tentang batasan waktu puasa. Tapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ingin kami gambarkan adalah bahwa di zaman Nabi SAW, ketika ingin berbuka, itu belum tentu ada yang bisa dimakan. Beda sekali dengan kondisi kita sekarang. Kondisi kita sekarang itu takjil di mana-mana. Insya Allah di bulan puasa ini kita tidak akan pernah kelaparan. Kalau kita ingin berbuka, ada yang kemudian bisa kita makan. Kalaupun di rumah tidak ada yang bisa kita makan, kita bisa pergi ke musola, ke masjid yang terdekat. Untuk apa? Untuk kemudian berbuka puasa dan ada orang yang membukakan. Itu Masya Allah. Berbeda sekali kondisinya seperti zaman Nabi dan para sahabat. Ya. Di sisi lain yang ketiga, tantangan, kalau kita lihat tantangan luar biasa para sahabat dan Nabi Muhammad SAW itu ada tentu saja perintah jihad fisabilillah. Bagaimana mungkin kita berjihad, melakukan perang di tengah kelaparan, di tengah, tentu saja kalau kelaparan itu kita akan mungkin katakan mungkin fisik kita tidak sekuat ketika kita sudah makan. Di tengah-tengah padang pasir yang tandus, ya. Di tengah-tengah kemudian kondisi logistik yang mungkin tidak yang tentu saja tidak senyaman kita sekarang. Tapi Masya Allah, mereka tetap pergi berjihad fisabilillah sebagaimana yang digambarkan di perang Badar itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang kemudian kita lihat? Ya. Sesungguhnya sebagaimana tema kita pada hari ini, ya, Ramadan di masa kejayaan Islam, ketika kemudian Ramadan bersama kemudian orang-orang yang luar biasa, para sahabat, orang-orang terbaik di masanya, bahkan sampai kini, ya, orang-orang terbaik sepanjang masa bersama dengan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kita harus paham bahwa hikmah yang bisa kita dapatkan adalah puasa itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka seruan kutiba alaikumusiyam ini hanya kemudian kepada orang-orang yang beriman. Agar apa kemudian? La'allakum tattaqun. Agar kita itu kemudian bertakwa. Agar dengan puasa di bulan Ramadan ini keimanan kita bertambah lagi. Ketakwaan kita bertambah kuat lagi. Apa itu ketakwaan? Ketakwaan itu adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan. Maka bulan Ramadan ini seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk kemudian menjadi orang yang lebih bertakwa, lebih taat kepada Allah, lebih kemudian beriman kepada Allah, lebih patuh terhadap aturan-aturan Allah dalam semua lini kehidupan kita. Karena sebagai seorang muslim, yang membedakan kita dengan orang lain itu hanya satu. Apa itu? Ketaatan kita kepada Allah. Ya, ketika Allah menyuruh kita A, maka kita lakukan A. Tidak boleh kita lakukan B. Ya. Kemudian yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, puasa tentu saja tidak boleh menjadikan atau membuat kaum muslimin ini menjadi lemah. Berkaca kepada para sahabat yang walaupun puasa tetap melaksanakan perintah Allah, tetap melakukan jihad fisabilillah yang itu sangat berat, melewati padang pasir tandus. Kalau dahulu tidak seperti sekarang kondisinya Arab. Ya. Dahulu tidak ada AC, tidak ada kondisi seperti misalnya kalau kita berhaji atau berumrah. Enggak. Semuanya kemudian berhadapan dengan geografis alam. Dan mereka tidak pernah mengaku lemah, mengangkat senjata, melakukan jihad fisabilillah, kemudian memerintahkan untuk kemudian menegakkan kalimat Allah. Maka sesungguhnya puasa tidak boleh menjadi alasan bagi seorang muslim untuk bersengaja melemahkan dirinya. Puasa justru harus menguatkan seorang muslim, puasa justru harus kemudian membuat dia semakin bersemangat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah justru itulah di bulan Ramadan ini, yang kita tentu saja tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan atau tidak. Apa kita akan kemudian disampaikan oleh Allah lagi? Apakah mungkin kalaupun sampai umurnya, apakah kita akan tetap sehat? Maka di bulan Ramadan ini, momen ini
harus digunakan sebaik mungkin, seoptimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadah-ibadah mahdoh, mengkaji Islam, belajar Islam dalam halakoh-halakoh, dalam mentoring-mentoring, untuk mengisi kepala kita dengan pemikiran-pemikiran Islam. Agar apa? Agar kita bisa semakin bertakwa kepada Allah. Ya. Dan tentu saja berdakwah, ya, menyampaikan Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Dan semoga kemudian dengan Ramadan inilah Allah kemudian memberikan kita banyak keberkahan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita kemudian didekatkan oleh Allah dengannya, kita didekatkan dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga kemudian Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, sekali lagi Ramadan terakhir tanpa kemudian kemuliaan. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dan Ramadan tahun depan dan tahun depannya lagi adalah kaum muslimin kembali kepada kemuliaannya dengan diterapkan syariat Islam secara kafah. Ya. Dan semoga Allah menyampaikan kita kembali di bulan Ramadan di tahun depan dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi semakin dekat, semakin bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah kemudian memberikan banyak keberkahan, keberlimpahan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.